masalah-masalah pemerintahan, khilafah yang mau diurus dan seterusnya. Tapi ketika Umar melihat anak muda itu meninggalkan beliau dan yang melorot melewati mata kaki, beliau berkata, "Rudda 'alaika al-ghulam." Kembalikan anak muda itu kepada saya, panggil dia. Coba kita lihat, khusus Umar memerintahkan untuk memanggil anak muda ini. Dan ketika anak muda itu kembali, Umar mengatakan, "Yabna akhi, wahai Thayyib, anak saudaraku." Beliau mengatakan, "Irfa' thawbak, angkat pakaianmu. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik." Karena itu lebih menunjukkan ketakwaan di sisi Allah dan lebih bersih untuk pakaianmu, kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi pakaian yang tidak isbat itu lebih bersih untuk tidak terkena najis. Baik. Ada juga orang lain yang beristidlal dengan hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini antara syubhat yang mengatakan bahwa isbat itu boleh jika tidak didasari dengan kesombongan. Yaitu suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq pernah melorot pakaian beliau melebihi mata kaki beliau. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, "Irfa' thawbak, angkat pakaianmu Abu Bakar." Dan Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ahada syiqqayya yastarqi illa ata'ahada." Sesungguhnya salah satu di antara pakaianku ini sering melorot kalau saya tidak menahannya, ya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, "Innaka lasta mimman yaf'al dzalika khuyala." Wahai Abu Bakar, engkau bukanlah termasuk orang yang melakukan perbuatan itu disertai dengan kesombongan. Nah, ini yang dijadikan syubhat oleh sebagian yang mengatakan bahwa isbat itu boleh jika tidak didasari dengan kesombongan. Maka kita jawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, ikhwan, kita katakan, kalau memang Anda benar-benar mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan dalil yang kita sebutkan tadi, perlu Anda ketahui bahwa ketika beliau pakaiannya melorot dan Rasulullah mengatakan, "Irfa', angkat pakaianmu," beliau mengangkatnya. Jadi jika Anda isbat dan mengikuti perkataan Abu Bakar dan kita katakan angkat celana Anda, kalau benar-benar jujur mengikuti Abu Bakar, angkat celana Anda. Karena sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq melakukan perbuatan itu bukan disertai dengan unsur kesengajaan. Namun sebabnya yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq dalam biografi beliau adalah salah seorang sahabat, salah seorang lelaki yang sangat kurus, yang pakaiannya sering melorot. Yang kedua, beliau sendiri mengatakan, "Thayyib, inna ahada syiqqayya yastarqi ma lam ata'ahada." Pakaian ini sering melorot kalau saya tidak menahannya. Berarti al-asal beliau menahannya. Di atas mata kaki itu asal pakaiannya Abu Bakar. Tetapi melorot karena illah atau sebab yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, hadirin yang berbahagia, Abu Bakar As-Siddiq, siapa beliau? Yaitu orang yang paling afdal setelah Rasulullah SAW. Dan siapa kita? Dibandingkan dengan Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, "Saya tidak sengaja Rasulullah." Adapun kita, sebagian di antara kita atau kaum muslimin yang beristidlal dengan hadisnya Abu Bakar, dia lakukan secara sengaja. Dia datang kepada penjahit dan dia langsung menunjuk dan mengatakan, "Celana ini ukur sampai di sini, ya, karena saya tidak termasuk orang yang sombong." Adapun Abu Bakar tidak. Kemudian yang ketiga, siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar bukan orang yang sombong, yaitu Rasulullah SAW yang tidak berkata dengan hawa nafsu beliau, tetapi dengan wahyu dari Allah. Dan tidak semua di antara kita yang berhak mengatakan Anda ini tidak termasuk orang yang sombong. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Jadi kesimpulannya, ikhwan, ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan baik bagi kaum laki-laki. Adapun kaum wanita tidak mengapa dia memanjangkan satu jengkal atau satu siku untuk menutup kakinya, sebagaimana rukhsah dan keringanan dari Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan poin berikutnya. Di antara perkara yang diharamkan dan tidak diperbolehkan, yaitu tatlubul mar'atu talaqa min zawjiha biduni ba's, yaitu seorang wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa ada alasan syar'i. Ini dosa besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ayyu imra'atin ikhtala'at min zawjiha min ghairi ba'sin lam tarih raihatal jannah." Jika ada seorang
atau seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium baunya syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan syar'i, kecuali kalau alasan syar'i, ya, misalnya suaminya itu tidak sholat dan tidak bisa dinasihati dan benar-benar dia tidak sholat, maka itu alasan syar'i. Ya, karena meninggalkan sholat dengan sengaja adalah sebab kekufuran, dan tidak boleh seorang wanita itu berada di bawah lelaki yang kafir. Begitu juga disebabkan sebab-sebab yang lainnya, seperti misalnya dengan pernikahannya bisa menyebabkan mudarat kepada dirinya. Adapun jika tidak ada alasan syar'i, maka tidak diperbolehkan seorang wanita untuk meminta cerai dari suaminya, dan barang siapa melakukannya maka diharamkan baginya bau syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di antara dosa yang diremehkan oleh banyak manusia, dan ini dilarang di dalam agama kita, adalah sururu ba'din nasi bil qiyam lahu, yaitu senangnya sebahagian manusia ketika dia datang untuk disambut dengan berdiri. Kalau fulan datang, orang-orang berdiri. Pada saat yang senang dengan perbuatan seperti ini, maka dia telah diancam oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Man ahabba yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang senang ketika dia datang orang-orang berdiri untuknya, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Adapun seandainya seseorang yang berdiri untuk saudaranya untuk menyambutnya, dan bukan diniatkan misalnya untuk menjilat, ya, atau orang yang datang ini amina minal fitnah, maka itu tidak mengapa. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya setiap kali Fatimah putri beliau datang berkunjung ke rumah Rasulullah berdiri dan mencium pada keningnya Fatimah dan didudukkan di majelisnya Rasulullah SAW. Begitu pun sebaliknya, kata Aisyah, ketika Rasulullah SAW berkunjung ke rumahnya Fatimah berdiri dan mencium keningnya Rasulullah dan mendudukkannya di majelisnya Fatimah radhiyallahu anha. Ini ihtiram beliau kepada Rasulullah SAW. Atau misalnya kita berdiri untuk mempersilahkan saudara kita duduk di samping kita, melapangkan majelis, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh juga adalah menyuruh saudara kita berdiri dari tempat duduknya untuk kita duduk di situ. Baik, sampai yang duduk itu anak kecil sekalipun tidak boleh. Rasulullah mengatakan, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassahu. Janganlah seseorang di antara kalian menyuruh saudaranya untuk berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat duduknya tersebut. Tetapi saling melapangkanlah majelis di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shizu fanshizu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yang sunnah adalah saling melapangkan. Namun jika seseorang itu marah ketika dia datang orang-orang tidak berdiri, maka ini diancam oleh Rasulullah SAW. Adapun sebagai bentuk penghormatan dengan bukan niat untuk itu, maka sekali-sekali tidak mengapa. Sekali-sekali tidak mengapa. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat ketika Ka'ab bin Malik mendatangi majelisnya Rasulullah setelah turun taubatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah seorang sahabat sengaja berdiri untuk menyambut Ka'ab bin Malik dan memberikan kabar gembira dengan taubat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Ja'far bin Abi Thalib, salah seorang di antara paman Rasulullah yang hijrah ke Habasyah, dan beliau kembali ke Madinah pada peristiwa penaklukan kota Khaybar. Dan Rasulullah berdiri